Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang evaluasi media pembelajaran. Langsung saja pada poin A, yaitu pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan, di mana fungsi utama evaluasi sendiri itu adalah penelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapat informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan media adalah bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Menurut Sharon E. Smaldino mengatakan, media adalah bentuk jamak dari perantara yang merupakan sarana komunikasi yang merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima, di mana kedudukannya itu berada pada metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi antara seorang pendidik dan peserta didiknya, dan interaksi peserta didiknya dengan lingkungan pembelajarannya. Oleh karena itu, fungsi media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yaitu menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh seorang pendidik atau guru melalui penggunaan media mengajar yang dapat diharapkan untuk mempertinggi kualitas proses pembelajaran dan dapat digolongkan menjadi media pembelajarannya itu menjadi media grafis, media fotografis, media 3 dimensi, media proyeksi, media audio, dan lingkungan sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya pada poin B, yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu aktif. Yang kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Yang ketiga, menetapkan media cost efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai dan menentukan isi pelajaran yang tepat. Dan selanjutnya, menilai kemampuan guru dan sikap siswa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pada poin C akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran berbasis komputer yang efektif menurut Hanafin dan Peck adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan atas tujuan instruksional. Di sini dimaksudkan media pembelajaran dapat memberikan arahan pada penggunanya kemana proses pembelajaran akan dibawa. Yang kedua yaitu sesuai karakteristik siswa, yaitu media pembelajaran bisa menyesuaikan karakteristik siswa yang ada. Yang ketiga yaitu memaksimalkan interaksi, yaitu interaksi dalam media dengan pengguna secara interaktif. Yang keempat yaitu terindividualisasi, yaitu adanya perbedaan dalam kemampuan setiap penggunanya. Yang kelima yaitu menjaga ketertarikan siswa pada konten dan tampilan media tersebut. Yang keenam yaitu mendekati siswa secara positif, yaitu media pembelajaran mampu memiliki motivasi untuk penggunanya. Yang ketujuh yaitu menyediakan beragam umpan balik, yaitu media pembelajaran memiliki sebuah kotak saran untuk pengembang. Yang kedelapan yaitu sesuai dengan lingkungan instruksional, yaitu media pembelajaran mampu menyesuaikan lingkungan pembelajaran yang ada. Yang kesembilan yaitu dapat mengevaluasi kinerja dengan baik dan benar, yaitu proses pemilihan alat evaluasi dalam media pembelajaran. Yang ke-10 yaitu menggunakan sumber daya komputer secukupnya. Yang ke-11 yaitu didasarkan pada prinsip instruksional, dan yang terakhir yaitu telah dievaluasi secara menyeluruh. Dimaksudkan di sini media pembelajaran telah melewati proses validasi sebelum dipublikasikan kepada penggunanya. Sedangkan menurut Walker dan Hess memberikan kriteria dalam mereview perangkat lunak media pembelajaran berdasarkan kepada kualitas, yaitu yang pertama kualitas isi dan tujuan, yang kedua kualitas instruksional, dan yang ketiga yaitu kualitas teknik. Selanjutnya pada poin D akan membahas tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Evaluasi
Formatif merupakan proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisien media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, di mana data tersebut untuk memperbarui dan menyempurnakan media yang digunakan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi tertentu atau efektif tidaknya untuk digunakan. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya membahas tentang tahapan dalam evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi 1-1. Pada tahapan ini dipilihlah 2 orang atau sasaran yang dapat mewakili populasi target dari media yang telah dibuat. Yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil. Pada tahapan ini media diuji cobakan pada sasaran atau siswa, kurang lebih 10 atau 20 siswa dapat mewakili populasi target. Yang ketiga yaitu evaluasi lapangan. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut kami akan menayangkan video hasil observasi kami. Sudah ada yang hafal? Belum. Maka nanti lihat di situ dibuka ya, materi tentang apa? Hadis amal jariah. Ya. Bahwa di situ hadis itu adalah sanad sahih. Apa sahih? Sahih adalah hadis yang tidak diragukan lagi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka mari kita lafalkan dulu, karena sebelum kita mendapat kita harus kenal atau pernah membaca. Ya, maka kita bersama-sama dulu dibacakan walaupun sudah hafal, walaupun sudah. Ya, maka dibaca dulu. Ya. Alif ba ta. A'udzu diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim. Hadis itu adalah sanad sahih. Coba dari sini, lafazkan dari sini, bisa nggak? Coba dibaca satu saja dulu. Coba langsung dibaca saja, nanti supaya didengar teman-teman. Dengan terus bertambah. Jadi harta yang berkah adalah harta yang terus bertambah. Boleh tambah sama dengan berkah sama dengan bertambah. Jadi tidak perlu banyak. Jadi kita melaksanakan itu yang penting ikhlas. Apa? Nek jurune apa? Rilo ya di yang ketiga di situ ya, apapun yang kita berikan berupa harta benda maupun apa saja yang kita berikan kepada orang lain, baik itu tenaga, pikiran ataupun perbuatan, ya, itu semuanya kalau kamu ikhlas itu sama dengan sedekah. Paling tidak sedekah itu yang paling kecil apa? Kalau kamu sedang berjalan,
Di jalan ada ya, di jalan ada yang duri. Nanti duri. Duri apa? Duri. Kalau ri itu sedikit kami singkirkan, itu termasuk apa? Nah, termasuk sedekah bisa atau iman kita. Berarti iman kita apa? Ya, itu aja dulu. Jadi di sini yang apa? Dalam menunjang kehidupan orang yang berilmu akan memperoleh penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghargaan berupa apa? Kalau orang yang berilmu akan memperoleh penghargaan. Lupa, Gusti Allah kok ngomongin penghargaan. Tidak manusia saja yang memberi penghargaan. Tapi Allah pun memberikan penghargaan. Tapi kan Allah memberikan penghargaan itu berupa apa? Kenikmatan nantinya. Nah, baik itu di dunia kadang-kadang ataupun di akhirat, ya, tetap memberikan penghargaan, ya. Semuanya itu kita apabila kita mempunyai ilmu, maka ilmu itu wajib, mencari ilmu itu juga wajib, juga penting sekali, ya, sepenting sekali berarti kita. Masih ada? Bisa deh? Baca ya, sampai baca apa ya? Dengan ilmu manusia akan apa? Nah, pintar. Dengan ilmu manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu yang tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada orang lain, bagaikan apa kayak pojok sing keri sing muni kayak sing ngomong ae lah. Kalau ilmu, kamu punya ilmu tapi tidak digunakan yang sebaik-baiknya, seperti apa? Arya punya ilmu tapi tidak diwarake, bisa bawae diri ae. Bagaikan apa? Apa? Pohon tanpa buah, nggak ada manfaatnya, betul? Aneh pohon tanpa buah tapi ada manfaatnya. Pohon apa? Pohon tapi nggak berbuah. Kan tadi punya ilmu tidak diamalkan, tidak digunakan yang baik, ya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah itu kebalikannya. Pohon tapi tidak berbuah, tapi masih dimanfaatkan apa wi? Pohon jati. Pohon jati itu buah apa? Pohon jati buah apa enak? Ya lah. Tapi apabila pohon itu digunakan buahnya ya enak, ya kan bermanfaat seperti dalam mesti apa? Pasti di apa? Bagikan kepada orang lain ataupun disedekahkan kepada tetangga. Tapi nek jati, sebetulnya dakonnya apa? Kayu nih. Boleh gimana bisa? Kayu nih. Godhonge kanggo wong mantu. Ya? Cukup? Caranya